berdoa. Benar Bapa, rencanamu indah bagi kami orang kudusmu dan tetap menikmati damai sejahtera. Terlebih kami bersyukur, berterima kasih siang hari ini Tuhan Yesus kami boleh belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saat ini kami boleh sama-sama renungkan bersama dengan jemaat-Mu, jemaat Gereja Makedonia yang ada di tempat ini. Roh Kudus-Mu senantiasa boleh bekerja dalam setiap hidup kami sehingga kami sungguh terberkati dan kami sungguh dikuatkan melalui kebenaran-Mu, kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, silakan duduk kembali. Luar biasa, salam. Puji Tuhan. Salam kudus buat kita semua jemaat Gereja Makedonia pada siang hari ini. Saya sangat terberkati pada hari ini dengan luar biasa, dengan puji-pujian, dengan penyembahan, kesaksian daripada anak sekolah minggu, kaum muda, keluarga, dan keluarga Pak William Poltan Menurung, dan juga kaum ibu, kaum bapak, sungguh luar biasa pada saat ini, sehingga kita sangat terberkati. Terlebih saya sendiri, segala sesuatu karena kemurahannya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Dipuji, dimuliakanlah Tuhan kita karena Dia sangat baik. Kita orang kudusnya sangat bangga dan bersuka cita hari ini karena kita telah diselamatkan dari maut atas pelanggaran kita, sehingga Allah mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan Dia mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga Dia bangkit dari antara orang mati dan Dia naik ke surga dengan satu tujuan, untuk menghapus segala dosa-dosa manusia, dan melalui kuasa darahnya yang kudus Dia ditumpahkan segalanya, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan memberikan keselamatan kekal selama-lamanya. Sehingga kita percaya melalui pengampunan, melalui kita telah ditebus satu kali untuk selama-lamanya, sehingga segala dosa kita sudah diampuni semuanya, tidak lagi sebagian, tapi seluruhnya sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Ya, satu kali untuk selama-lamanya melalui darahnya kudus. Ketika kita percaya, ya, ketika kita percaya dimateraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, sehingga kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus Yesus kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang telah diberkati Tuhan pada siang hari ini, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita atau pelayan Tuhan sudah saya sampaikan ini di hari Selasa kemarin. Surat Paulus kepada jemaatnya di Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Di dalam Alkitab Indonesia dikatakan di sana persembahan yang benar. Boleh kita baca dan sudah ditampilkan di depan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Puji Tuhan. Rasul Paulus telah menulis ini kepada jemaatnya di Roma dan juga diingatkan kembali kepada kita orang kudusnya pada saat ini. Adapun sebagai judul saya sampaikan kepada jemaat Tuhan pada saat ini, ibadah yang benar adalah persembahan hidup. Ibadah yang benar adalah persembahan hidup. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lantas bagaimanakah ibadah yang benar? Tentu kan seperti itu kira-kira yang kita coba bahas pada siang hari ini, ya. Bagaimanakah ibadah yang benar? Dikatakan di Roma 12 ayat 1 tadi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa ibadah kita ini, ibadah yang kita lakukan, pertama kita pelajari bahwa ibadah yang benar itu adalah harus didasari dengan pemahaman bahwa Allah itu sungguh mengasihi seluruh umat manusia, sungguh mengasihi seluruh umat manusia. Allah itu sudah berkorban melalui kematiannya supaya kita yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan kekal selama-lamanya di dalam surga. Itu yang menjadi dasar atau bahwa ibadah kita itu adalah yang benar. Jadi konsep-konsep selama ini mungkin ibadah itu bukan kalau namanya ibadah itu adalah kadang orang memahami kalau ibadah itu adalah hari Minggu saja. Jadi kemudian kalau tidak beribadah, sepertinya orang Kristen itu agak rasa-rasa malu. Jadi mau tidak mau dia pergi ke gereja. Tetapi setelah dia ke gereja, dia duduk, kemudian setelah duduk dia mungkin berdoa. Setelah berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, persembahan. Setelah itu pulang. Seperti itu. Jadi dalam ibadah itu biasanya orang-orang kelihatannya adalah luar biasa. Luar biasa ini kenapa saudara kasih? Itu kalam, sopan. Dan juga Pastor Salum, apa kabar saudaraku? Seperti lembut sekali, senang, puji Tuhan, luar biasa. Tetapi setelah pulang dari gereja atau dari katakan gedung, maksud saya gedung gereja itu, kembali daripada moralnya bahwa dia lupanya bahwa pemikiran dan tabiatnya yang selama ini dia kambuh, artinya tidak sesopan yang ada di dalam gereja. Tetapi Paulus menjelaskan kepada kita bukan seperti itu ibadah yang benar itu. Ibadah yang benar itu sudah dilandasi bahwa kita itu sebenarnya bahwa Allah telah mengasihi kita. Ini yang senantiasa yang selalu kita syukuri sebagai kasih. Sehingga kita di dalam ibadah seperti ini, baik itu nanti setelah di luar, baik itu setelah di pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita tunjukkan bahwa kita orang yang sudah pengikut Kristus, dia sudah mati berkorban di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menghapuskan segala dosa kita supaya kita dilayakkan masuk kepada surga. Nah, maka ibadah kita akan menjadi benar, menjadi benar di hadapan Allah. Kenapa? Karena ketika kita beribadah seperti ini,
Yang kita lakukan itu adalah sebagai bentuk ungkapan, seperti yang saya katakan, ungkapan syukur kita kepada Yesus Kristus atas keselamatan yang Allah berikan kepada kita dengan kasih karunia-Nya. Ya, karena itu saya kasih, ya, bahwa kita setelah diberikan keselamatan kekal itu kepada kita, maka saya kasih, karena kasih karunia kita telah diselamatkan. Kasih karunia kita telah diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Tadi sudah kita dengarkan di Efesus 2:8-9. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita diselamatkan ini bukan karena kebaikan, bukan perbuatan baik kita, semata karena pemberian Allah. Itu yang saya sangat senang dengan pemberian Allah itu. Amen. Jadi kalau kita tidak menyukuri ini sebenarnya dalam ibadah kita, ini harus kita koreksi dulu di dalam diri kita. Kenapa terjadi seperti itu? Kan itu. Jadi bukan firman yang salah, tetapi kita pemahaman itu kurang jelas bagi kita. Sehingga betul ya, ketika kita ibadah dimanapun kita berada, itu yang selalu ungkapan hati kita bahwa kita telah diselamatkan. Kapanpun kita ya meninggalkan dunia ini, kita sudah yakin melalui iman kita bahwa kita sudah dipastikan masuk surga. Itu yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, itu tadi yang pertama ya, kita menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kita telah diselamatkan ya, yang Allah berikan kepada kita dengan kasih karunia-Nya. Itu yang pertama. Bagaimana ibadah yang benar ya? Yang kedua ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu. Nah, banyak orang Kristen saat ini merasa sudah mempersembahkan hidupnya dengan benar. Itu melalui ya, mungkin adalah karena persembahan yang besar ya, uang yang besar. Mungkin setelah dilihat suatu tempat gedung gereja disumbang itu sekian, mungkin ratusan juta bahkan miliaran, sehingga namanya terlukis dalam gereja itu. Itulah suatu persembahan bagi dia. Nah, kemudian ada juga membuat perpuluhannya selalu aktif ya, diberikan perpuluhan selalu tiap bulan, diberikan. Itu juga merasa dia itu sudah merasakan ibadahnya dengan benar dan menyenangkan hati Tuhan. Ada juga yang selalu merasakan bahwa persembahan sungguhnya diberikan. Contohnya gajinya 100 juta diberikan pada pertama itu diberikan. Ada ayat firman Tuhan dikatakan demikian. Itu kembali kepada firman Tuhan. Nah, jadi padahal di firman Tuhan itu sebenarnya tidak seperti itu. Kan seperti itu. Jadi penting pemahaman ini sebenarnya. Jadi, nah ini adalah suatu pemahaman yang kira-kira merasa seseorang itu dia sudah benar. Dan dia bahkan merasakan supaya saya benar, saya kan harus berpuasa dulu selama 40 hari. Kalau tidak 40 hari, 30 hari. Dan seterusnya. Dia lakukan itu. Ternyata saudara kasih, Tuhan mengatakan ya, bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Maksudnya persembahan yang hidup itu adalah karena kita tadinya sudah mati ya, dan tidak bisa berdaya apalagi, dan kita harus bagian daripada orang kita dulu adalah neraka kekal selama-lamanya. Tetapi melalui penebusan Yesus Kristus dengan iman kita bahwa kita sudah hidup, maka persembahkanlah hidup kita ini dari telapak kaki sampai ke ujung rambut. Ini yang kita persembahkan. Jadi jangan dikotori lagi. Artinya
Jangan setelah pulang ibadah umpamanya ada, maaf ini ya sering ada terjadi seperti itu di dalam gereja saat ini. Kita jujur saja, setelah pulang dari gereja kembali kepada tabiatnya. Tabiatnya apa? Ya mungkin dia itu mengkonsumsi katakanlah obat-obat terlarang. Ya ini kadang-kadang saya sampaikan juga merokok. Bisa juga saudara kasih, apalagi saudara kasih, ya. Dia melakukan kejahatan. Dia juga kadang-kadang mengata-ngatain jemaatnya, bahkan hamba Tuhan. Ini tidak seperti itu yang ibadah. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Bukan itu menjadi persembahan yang benar. Yang sekarang persembahan yang benar itu dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup. Karena kita ini sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Maka kita harus jaga hidup kita ini. Kenapa? Supaya kita sehat. Itu sebenarnya. Sehat dan kita terus berdoa. Diberikan kekuatan kepada kita melalui Yesus Kristus. Nah, sehingga kalau kita bisa baca dulu di 1 Korintus 6. Kita baca dulu 1 Korintus 6 ayat 19 maksud saya. Boleh kita tampilkan 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat 20. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa hidup kita ini, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi memang tidak ada di dalam Alkitab dikatakan jangan merokok, tidak ada di situ. Sampai dari Kejadian sampai Wahyu pun tidak ada dikatakan demikian. Tetapi ini menjadi pegangan kita. Kalau kita sudah merasa saudara kasih bahwa kita ini mempersembahkan tubuh kita ini dengan benar kepada Tuhan, maka ya dikatakan bahwa hidup kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi. Jadi kita ini bukan milik kita lagi. Kalau kita seperti ini adanya, ya sudahlah, ya. Jangan ada pemikiran-pemikiran orang saat ini. Aduh, saya kurang ganteng ini, bagaimana caranya ya? Ada sebagian cewek, aduh saya kurang cantik ini, bagaimana caranya? Karena ada duit dia dioperasi, kan itu Pak. Dia nggak mau terima dengan badannya dia seperti ini. Dioperasi supaya cantik dia, supaya ganteng dia dioperasi dan lain sebagainya, supaya cantik. Tapi Tuhan tidak itu maksudnya. Kalau kita namanya seperti ini, kita syukuri. Seperti contoh saya kira paling hanya saya lah, tidak ada duanya yang ada di dunia ini. Tidak ada seperti saya, tidak ada. Luar biasa. Pak Gembala kita juga begitu Pak. Dan kita semua berbeda-beda, gak ada yang sama. Artinya sikapnya, cantiknya, gantengnya, rambutnya apa, putihnya, dan lain sebagainya berbeda-beda. Itulah luar biasanya Tuhan kita itu. Jadi maksudnya di sini jangan sampai kita mengubah pola hidup kita, mengubah pola tubuh kita ini. Yang tadinya sudah ada seperti ini, jangan dirubah-rubah. Yang tadinya seperti saya katakan mancung, dibuat lagi lebih mancung lagi, tidak begitu. Udah syukuri saja. Karena yang dilihat Tuhan bukan muka ataupun juga kecantikan kita, tapi yang dilihat adalah hati. Hati kita yang penting saudara kasih. Secantik apapun saudara-saudara dan seganteng apapun saudara-saudara, tetapi kalau hatimu tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagianmu adalah neraka kekal. Itu yang harus kita syukuri. Nah, oleh karena itu saudara kasih, puji Tuhan, ya, bahwa kita sudah dikatakan bahwa kita selalu persembahkan hidup kita, tubuh kita, ya. Oleh karena itu kita selalu menjaganya supaya kita terus kuat untuk melayani Tuhan.
untuk memberitakan kabar keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Karena kita tadi dikatakan bukan milik daripada kita sendiri, tapi semuanya ini, semuanya hidup kita adalah sudah milik Allah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Luar biasa, saudara kasih. Puji Tuhan. Nah kemudian saudara kasih, ya, bagaimana kita bahwa ibadah yang benar itu yang diharapkan oleh Rasul Paulus dan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, ya, ibadah orang percaya tidak hanya sebatas beribadah di gereja. Tadi saya sampaikan ya. Ya, seperti kita harus tahu saat ini saudara kasih, bahwa orang yang percaya, orang yang telah dikuduskan oleh Yesus Kristus, itu kita harus mengingatkan bahwa perilaku kita ini adalah perilaku yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus senantiasa terus datang kepada kebenaran. Sudah terus kita belajar setiap pagi, bahkan hambanya Bapak Charles dan juga hambanya Pak Dales. Kita senantiasa saat ini terus belajar, saudara kasih. Kenapa kita belajar? Karena kita itu adalah alat Tuhan, supaya kita menjadi alat yang benar di muka bumi ini. Tidak lagi seperti saudara-saudara kita yang lain, hanya begitu saja, hanya Kristen tetapi tidak jelas. Kenapa saya tidak katakan jelas? Ya, kalau kita lihat sekilas dulu, ya mungkin di kota besar dan juga di desa-desa, kalau namanya sudah pulang dari gereja, itu biasanya langsung bukan ke rumah, tetapi di kedai atau mungkin di kampung kami di Lapo itu. Di situ dia dari siang sampai sore, bahkan malam sampai pagi lagi. Apa yang dilakukan di sana? Mungkin minum kopi, ngobrol dan lain sebagainya. Dia kuat, saudara kasih, kuat sekali dia, gak ngantuk-ngantuk. Tapi coba setelah di gereja, saudara kasih, hanya 2 jam saja atau firman Tuhan kira-kira 45 menit sudah ngantuk. Coba bayangkan. Kita harus koreksi diri sebenarnya. Apakah ibadah ini adalah seperti yang Tuhan mau? Tidak, saudara kasih. Ibadah yang Tuhan inginkan saat ini, kita betul-betul fokus kepada Tuhan. Kita harus yakinkan bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus betul-betul kita hargai keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, sehingga ya kita senantiasa terus bahwa kita itu harus mencerminkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Ini harus kita jaga, saudara kasih. Karakter Kristus kita harus jaga di dalam hidup kita, orang kudusnya atau orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kenapa, saudara kasih? Ya, karena kita sudah menjadi tubuh Kristus. Dan karena kita menjadi tubuh Kristus dan Yesus Kristus adalah menjadi kepala gereja atau kepala kita, ya tentu kita sudah ada dalam Kristus, tentu tidak lagi melakukan hal-hal seperti yang kita sampaikan tadi. Yang penting jelaskan, saudara kasih, namanya mengasihi, kita penting juga sedikit saya sampaikan, saudara kasih. Jangan lagi seperti yang kita lihat di Korintus ya, dan juga di jemaat-jemaat yang lain. Kalau namanya saudara-saudaranya atau mungkin pernah menyinggung perasaan daripada hati satu dengan orang lain, itu langsung sepertinya kurang sejahtera dia dan dia tidak lagi beribadah. Ini yang kita sayangkan, saudara kasih. Dia tidak beribadah, bahkan dia boleh dikatakan tidak mau beribadah. Kenapa nggak mau beribadah? Kalau ditanya seperti itu, iya, saya tersinggung kepada si A atau si B, masa dia begini-begini, seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau namanya karakter Kristus ada dalam diri kita, kita itu harus mengasihi satu dengan yang lain. Ketika saudara-saudara kita mengalami mungkin lemah, disinilah peran kita, saudara kasih. Mari kita terus doakan. Mungkin tidak bisa kita langsung ke rumahnya,
atau tidak bisa kita berikan secara materi dan lain sebagainya, tetapi kita selalu berdoa supaya sehat kembali dan boleh bergabung dengan kita. Dan adapun masalah-masalah di sana, kita juga saat itu kasih, kita harus mengasihi mereka. Jangan sampai mengungkit kesalahan-kesalahan mereka, karena sering seperti kita lihat saat ini, kalau namanya sudah tidak beribadah, ya kadang-kadang yang dilihat oleh seseorang ini kesalahannya, jadi selalu dituding kesalahan itu. Tetapi orang kudus Tuhan tidak seperti itu, saya kasih. Dia senantiasa selalu mengasihi dia, apapun adanya dikasihi, ya, baik kepada keluarga tentunya. Kita belajar saat saya kasih. Kita harus belajar. Mumpung Tuhan masih berikan waktu kepada kita saat ini, ya, supaya kita memperoleh mahkota itu, ya. Kalau ada saudara-saudara kita, kasihi dia. Jangan langsung ada kesalahan-kesalahan mereka jadi dendam, tidak seperti itu. Nah, karakter Kristus itu adalah mengasihi, ya, termasuk di dalamnya. Nah, Bapak Saudara kasih, puji Tuhan. Kita masuk lagi bahwa bagaimana sih sebenarnya karakter atau bagaimana dengan beribadah itu yang dengan benar? Ya, kita harus ada di dalamnya berfellowship, ya, berfellowship. Kita bisa ada komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa kita, melalui doa, melalui puji-pujian, melalui, ya, membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Ini terus kita lakukan sebagai kasih. Kalau kita sudah mengerti, memahami bahwa ibadah yang benar yang diminta oleh Tuhan dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita harus berfellowship setiap saat. Amin. Kita harus berfellowship dimanapun itu berada. Terus kita terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau baik, tiada mustahil bagi Tuhan. Tiada mustahil bagi Tuhan untuk kita. Semuanya dibereskan oleh Tuhan. Apapun masalah kita, tapi Tuhan senantiasa campur tangan dalamnya. Dan oleh karena itu sudah kasih menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara saat ini, apakah kita sudah berfellowship di dalam hidup kita? Mungkin saya sudah memuji Tuhan, tetapi apakah kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari? Nah, ini menjadi pertanyaan Saudara kasih. Tuhan mengatakan kepada kita, Roh Kudus senantiasa bekerja dalam hidup kita supaya kehendaknya, supaya semua orang diselamatkan dan kita orang kudusnya selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Inilah yang senantiasa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya kebenaran-kebenaran yang ada dalam firman Tuhan yang sudah terus kita pelajari, kita tidak tersesat. Karena saat ini banyak orang-orang pengajaran-pengajaran yang tanda kutip bisa kurang tidak seperti firman Tuhan ini, atau alias sesat seperti itu. Nah, jadi dengan ini, dengan kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita sudah belajar sesuai kasih, kita tidak pernah diombang-ambingkan lagi dengan keadaan. Tetapi kita karena sudah ada kebenaran pegangan hidup kita di dalam firman Tuhan ini, kita terus kuat. Apapun itu kita harus kuat. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah bekerja melalui Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Maka dikatakanlah seperti firman Tuhan dikatakan di Efesus 4 ayat 32 itu, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Diminta oleh Tuhan kita saat ini selalu mengampuni. Kalau ada kesalahan saudara-saudara, kesalahan atau perkataan dari katakan jemaat, cepat-cepat diampuni. Kenapa? Supaya sejahtera kita. Roh Kudus itu terus bekerja dalam diri kita. Kalau namanya mungkin ada pengalaman dalam diri kita, coba dulu, pernah enggak saudara-saudara agak dendam kepada seseorang? Ketika ketemu dengan dia, mungkin langsung pikirannya buyar. Aduh, pas dia datang, gimana caranya ini? Ada juga seperti sebenarnya kasih.
dia nggak sejahtera lagi, saudara kasih. Dia nggak sejahtera. Kenapa demikian? Karena memang saudara kasih ada dendam itu. Dia tidak mengampuni. Tetapi ketika kita mengampuni, halo Bapak, halo Ibu, saudaraku, kemarin saya salah, ditampung. Saya kira dia sangat senang. Ketika sudah terjadi, saudara kasih, hati kita bersuka cita. Tidak ada lagi rasa-rasa dendam, saudara kasih. Dan saya praktekkan itu dalam hidup saya, saudara kasih. Setelah saya mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan ini, sehingga saat ini saya terhadap seluruh apa yang saya pernah bertemu atau saudara-saudaraku, perasaan saya tidak ada yang saya salah. Kenapa? Kalaupun ada salah perkataannya, lebih baik saya gak diam. Walaupun mungkin kita lihat tidak benar dengan perkataannya itu, lebih baik saya saat ini lebih baik diam dulu. Kenapa? Kalau kita nanti salahkan dia, ya mungkin juga dia dendam. Seperti contoh ini, maaf ini saya sampaikan. Pernah seseorang mengatakan, ada saudara kami, ya jangan merokok lagi ya katanya. Langsung dia mengatakan, kamu jangan senantiasa selalu menasihati saya. Sudah 5 dokter mengatakan seperti itu kepada saya, dan 5-5-nya sudah mati. Wah ya kan, apa enggak ngeri itu ya kan? Jadi kalau umpamanya, maksudnya kalau umpamanya kamu mengatakan seperti itu, mungkin ya kamu juga mati. Kan ngeri jadinya. Jadi buat apa lagi? Jadi belum saatnya kita sampaikan seperti itu, tidak perlu. Nah, itu suatu contoh. Jadi ini gambaran bagaimana kita beribadah yang benar ya Pak ya. Bagaimana beribadah yang benar dan bagaimana beribadah tidak benar. Ini yang saya sampaikan. Jadi dikatakan bahwa kita itu saat ini, bahwa orang kudusnya selalu ramah seorang terhadap yang lain dan penuh kasih, mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, puji Tuhan. Kemudian nomor 4 sudah kasih, ibadah. Bagaimana ibadah yang benar? Ibadah yang benar itu saya catat di sini adalah ibadah yang rindu merubah kelakuan, sifat dan karakter sehingga semakin menjadi serupa dengan Kristus. Jadi rupanya kita juga harus berjuang supaya kasih. Setelah saya pikir-pikir, bagaimana merubah kelakuan, sifat dan karakter saya ini? Ya, pertama-tama waktu itu jujur saja seperti 2 pagi lah ya. Kalau namanya bangun jam 4 atau jam setengah 4 bagi saya sangat sulit saya kasih. Sangat sulit. Kalaupun itu saya bangun bukan untuk memuji Tuhan, tidak. Karena dengan terpaksa. Contoh waktu itu karena istri saya harus bekerja, dia harus saya antar jam 4, mungkin aku udah bangun jam setengah 4. Setelah itu saya antar pulang, saya bangun, tidur lagi saya. Seperti itu. Tapi bukan untuk memuji Tuhan. Tapi saya terus berjuang dan berdoa kepada Tuhan supaya saya bisa bangun minimal jam setengah 5. Ya puji Tuhan, bisa juga saudara. Jam 4 pun juga boleh, jam setengah 5 juga boleh, jam 5 juga boleh. Walaupun 2-3 jam saya tidur boleh juga. Jadi saya berusaha di sana. Ya. Jadi ibadah yang rindu merubah kelakuan, sifat. Jadi kita rindu merubah pola-pola, sikap hati kita dan karakter kita ini sehingga semakin menjadi serupa dengan Kristus. Artinya tidak hidup seperti yang duniawi. Walaupun ya jujur saja kita masih hidup di dunia ini, tetapi tidak duniawi lagi. Ya, tidak duniawi lagi atau tidak serupa dengan dunia ini. Nah, tetapi kita sudah kasih, kalau kita masih hidup serupa dengan dunia ini, maka kita tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan yang sempurna. Seperti kita kembali kepada pembacaan daripada kebenaran firman Tuhan dari Roma 12 tadi ayat 2. Saya akan bacakan supaya kasih. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, Bapak Ibu saudara kasih jelas bahwa kita tidak lagi sama dengan dunia ini.
Nah, kita harus lihat dulu perubahan pola pikir seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh Paulus di dalam suratnya ini yang ayat kedua ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti harus ada perubahan pola pikir kita. Ini yang sangat penting sudah kasih, pola pikir kita. Nah, kalau kita lihat pikiran atau situasi yang ada di dunia ini atau pikiran dunia, ya, pikiran dunia yang ada di dalam hidup seseorang itu, kita lihat di sana itu, kalau kita boleh lihat sekilas, ada iri hati, ya, apalagi sudah kasih, kemudian ada amarah, ya, kalau amarah ini kita lihat sudah kasih, kemudian ada akar pahit, itu dendam, cepat tersinggung. Ini yang saya lihat garis dulu, emosionalnya. Dan ini kita lihat terjadi di dalam saat-saat inspirasi. Ketika dia sudah tersinggung, itu pasti amarahnya itu besar sekali, sangat besar. Dan tidak mau dia itu boleh dikata-katain. Kalau dikatakan salah, dia langsung cepat tersinggung dia, bahkan sampai dendam. Bahkan akar pahit pun terus diingat di dalam, artinya bahkan tersimpan di dalam hatinya. Sehingga kalau umpamanya kita lihat ya, ada masalah satu dengan yang lain, bisa-bisa dia katakan, 5 tahun yang lalu kamu itu seperti ini loh. Bahkan 10 tahun yang lalu diingat itu. Bayangkan Pak, kesalahan daripada seorang ini. Nah, ini membuat dunia itu seperti itu Pak. Sikap pikiran dunia itu seperti itu. Selalu diingat kesalahan-kesalahan itu. Dia dendam di situ Pak. Dan kita harus yakin inilah yang penting kita tolong sebagai kasih. Tetapi kalau kita lihat pikiran daripada katakan rohaninya, kalau kita tadi sudah mati dan kita saat ini sudah hidup, maka kita harus bisa bedakan dunia dan kehendak Allah. Jadi dikatakan di dalam pikiran rohani itu yang kita lihat saat ini, dia selalu bersyukur. Seperti saat ini yang berulang tahun, saudara-saudaraku, tadi ada 5 orang ya Bu ya, Ibu yang dikasihi Ibu Siti ya, Ibu Siti ya, nomor 1 ulang tahun di bulan Agustus ini. Ada juga Ibu Wena ya, nomor 2 Pasinaga juga ya. Pasinaga 3. Berarti kemudian hamba kita, hamba Tuhan di tempat ini, Pak Gembala kita, Pak Simora. Dan kemudian Bapak Poltak. Dan kemudian Pak Simorangkir ya. Wah, puji Tuhan. Ada 7. Yang terakhir yang saat ini kita bersuka cita adalah ibu kita yang cantik, yang luar biasa, yang dipakai Tuhan menjadi alatnya. Oh, Ibu Sakedu luar biasa, haleluya. Dia selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, luar biasa kasih-Mu yang luar biasa. Itu yang rohani. Dia tidak bersungut-sungut, tapi dia mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan umur bagi saya. Terima kasih Tuhan, boleh saya bersama-sama dengan anak istri saya, suami saya. Seperti tadi kita lihat keluarga Bapak Polta, mereka boleh sama-sama di tempat ini memuji, menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Itu adalah suatu sejarah yang luar biasa, yang kita harus lihat secara rohani. Pertama-tama dia ungkapkan kata-kata syukur, bersyukur. Apalagi bersyukur, dia kemudian ada kesabaran hati. Selalu sampaikan di sini, kita harus bersabar-sabar saat ini. Terlebih keluarga. Saya percaya, saya yakin dalam keluarga itu tidak selalu harmonis, tetapi harus ada di dalamnya ada kesabaran hati, seperti karakter Kristus. Kalaupun ada yang kurang-kurang antara suami istri, dibereskan atau didiamkan dulu. Nanti ada waktunya boleh bicara. Terus ada kesabaran. Itu yang rohani. Tidak ada sampai kata-kata. Selalu dikatakan selalu seperti di sini. Saya sudah sabar. Saat ini saya tidak sabar lagi. Wah, itu kan repot. Dunia lagi kan? Dunia lagi Pak. Dunia lagi. Saya tidak sabar lagi.
mulai saat ini saya selalu sabar ya, sabar saya. Coba, kasihan. Nah ini harus kita mengetahui bahwa pikiran rohani itu dia sabar. Apalagi saudara kasih, ya sudah disampaikan dia selalu mengampuni kesalahan satu dengan yang lain. Kalau saya salah, ampuni. Suamimu kalau umpamanya salah, ampuni. Ya. Saya mengampunilah. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Apalagi mengasihi Allah. Dengan mengasihi Allah, ya, dan sesama kita harus datang kepada kebenaran. Iya. Jadi Bapak Ibu rohani sedikit lagi, bagaimana cara mengubah pola pikir dunia yang di atas menjadi pola pikir rohani? Ya, kan itu. Jadi kita harus belajar di situ. Bagaimana kita belajar? Nah, yang dikatakan di Filipi, kita lihat dulu di Filipi, ya sudah kasih, kita baca Filipi 4. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Oke, saya bacakan, sudah ada di depan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Luar biasa. Jadi itu yang kita pikirkan. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil, itu yang selalu tertancap dalam diri kita. Itu cara mengubah pola pikir dunia yang disampaikan tadi itu menjadi pola pikir rohani. Jadi yang selalu yang sedap didengar melalui kebenaran firman Tuhan, direnungkan itu senantiasa sehingga dia mempersembahkan hidupnya dengan benar. Ya. Nah, dengan pola pikir kita harus mengikut Kristus, ya. Terus kita ingin dan kita berdoa supaya kita dibaharui, ya, sampai mencapai kepada kesempurnaan karakter Kristus. Itu yang kita harus aminkan dalam kita. Nah, jadi jelas Bapak Saudara kasih, yang terakhir Saudara kasih, apa tujuan pembaharuan pikiran kita? Ya, yang pembaharuan pikiran kita itu agar jemaat di Roma atau jemaat kita di Gerika ini dan juga yang mendengarkan live stream atau Facebook dapat membedakan manakah kehendak Allah dan manakah kehendak dunia. Nah, jadi tetapi orang yang belum memahami ini, kalau belum boleh mengerti dalam hal ini, kita harus belajar dan datang kepada kebenaran. Sehingga kita harus membedakan itu. Sehingga saya simpulkan Saudara kasih, di ayat terakhir Saudara kasih di Titus 3 ayat 5. Tuhan, boleh ditampilkan Titus 3 ayat 5, dikatakan di sana firman Tuhan seperti ini. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi kita memuji, memuliakan Tuhan berarti hanya orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang bisa mengalami perubahan pikiran kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita bisa mengalami dengan kemurahannya, kasih karunia-Nya. Maka kita harus percaya totalitas kepada Juru Selamat kita, kepada Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, apa menjadi tugas kita saat ini Saudara kasih? Ini adalah suatu kunci yang senantiasa di gereja kita, supaya seperti 1 Timotius 2 ayat 3-4 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah.
Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini yang terus kita sampaikan, saudara kasih. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu saudara kasih, saya ajak kita terus menyampaikan kebaikan Tuhan kepada kita melalui kehendak-Nya. Mari belajar bersama-sama kita saat ini. Khususnya saya minta kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh kita mengikuti ibadah kita setiap pagi melalui Zoom jam 5:30 sampai jam 6:30. Nanti kan kita tingkatkan mungkin jam 5, mungkin sampai jam 6:30. Tapi itu dulu ya, jam 5:30 sampai 6:30 nanti kita sepakati. Dan khususnya hari Kamis dan juga hari Jumat, kita juga ada Kamis Ministry, dan juga yang dibawakan Pak Dales dan bahkan Pak Gembala kita. Kita terus dukung, karena Bapak Ibu saudara kasih, saya lihat saat ini semakin banyak orang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya lihat sudah semakin banyak semakin minggu. Jadi jemaatnya jangan, jemaat Tuhan jangan sampai ketinggalan saudara kasih ya. Kali bila penting, kalau tidak bisa hadir ya disampaikan, ataupun kalau bisa tidak bisa sampai 2 jam, 1 jam atau 1,5 jam, bila penting 1,5 jam, boleh silakan. Jadi itu menjadi himbauan daripada saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini kepada semua jemaat yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa terus selalu mengatakan bahwa kita selalu dikasihi Tuhan dan dilindungi Tuhan. Hari ini selama-lamanya adalah karena kasih karunia-Nya. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih sayang Tuhan kepada kami, ketika Engkau sudah berbicara kepada kami supaya kami mempersembahkan tubuh hidup kami ini Tuhan dengan persembahan yang kudus dan yang benar di hadapan-Mu. Diberkatilah semua jemaat-Mu Gereja Makedonia, dan diberkati saudara-saudaraku yang senantiasa saat ini yang boleh menonton baik live streaming dan juga Facebook, sehingga kami sama-sama mempunyai suatu kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, keselamatan kekal sampai selama-lamanya, sehingga kami senantiasa terus menjaga ibadah kami supaya ibadah kami selalu memberikan ibadah yang benar dan mempersembahkan persembahan hidup kami dengan benar di hadapan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang kami sama-sama sudah imani. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Saya serah